Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Adik-adik, dalam video ini kita akan mempelajari tentang menerima qada dan qadar dengan subtema memahami makna qada dan qadar. Nah, sekarang adik-adik, apakah kalian tahu apa artinya qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم. Arti: dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak ada yang tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia akan kiamat. Contoh-contoh qada: sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, kematian seseorang yang pasti akan datang. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang dapat 5.
berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun kalian berada. Adik-adik, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang memahami makna qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita untuk mencapai keberhasilan. Maka diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan pada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri demi mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yakhfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min walah. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Adik-adik, setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya kita melihat sahabat menjadi juara kelas, atau juara lomba matematika, atau juara lomba membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Adapun contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Yang keempat,
menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi, harus usaha yang gigih. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita simak apa saja hikmah qadar. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang qada dan qadar, maka kalian akan menjawab soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian qada. Yang kedua, sebutkan 2 contoh qada. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh qadar. Yang keempat, sebutkan 1 hikmah beriman kepada qadar. Yang kelima, sebutkan 1 hikmah beriman kepada qadar. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.